Mixed by News Populer Feeling Remix. good, like I should. Feeling good to walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ali Ramdhani MA selaku dosen mata kuliah usul fikih dan teman-teman PAI A2 yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Alfa Alvina Faus dengan NIM 20106011126. Saya di sini sebagai moderator kelompok 9 yang akan membimbing jalannya presentasi dengan materi ta'arud al-adilah dan cara penyelesaiannya. Sehubungan dengan adanya corona yang belum juga usai, maka presentasi kelompok kami dilakukan dengan cara daring, yaitu dengan kita membuat video di tempat masing-masing. Jadi posisi kita enggak secara bersamaan. Saya bacakan untuk pemateri pada materi kali ini. Adapun teman-teman kelompok saya yang beranggotakan 4 orang itu sudah sama saya, yakni Zuhro Fiatun Fauziah dengan NIM 20106011119, dan ada juga Ila Hafidhatun Nisa dengan NIM 20106011139, dan yang terakhir ada Akmal Harin Febrianto dengan NIM 20106011120. Baik, langsung saja kita mulai untuk diskusi kali ini. Materi yang pertama yakni pengertian ta'arud al-adilah yang akan disampaikan oleh Mbak Ila Hafidhatun Nisa dengan NIM 20106011139. Kemudian dilanjut materi kedua yakni yang akan disampaikan oleh Mbak Zuhro Fiatun Fauziah dengan NIM 20106011119 dengan tema macam-macam ta'arud. Dan materi yang terakhir sekaligus materi penutup yang akan disampaikan oleh Mas Akmal Harin Febrianto dengan NIM 20106011120 dengan materi penyelesaian ta'arud al-adilah menurut Hanafiyah dan menurut Syafi'iyah. Kepada para pemateri, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan sedikit materi tentang ta'arud al-adilah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ila Hafidhatun Nisa dengan NIM 20106011139. Menurut bahasa, ta'arud berarti taqabul dan tamanuk, atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Ulama usul mengartikan ta'arud ini sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Sedangkan secara terminologis, ta'arud yaitu pertentangan dua dalil antara satu dalil bertentangan dengan dalil yang lainnya. Dengan demikian, ta'arud al-adilah adalah pertentangan antara beberapa dalil tentang suatu masalah tertentu. Misalnya, dalil satu menyatakan bahwa perbuatan tersebut wajib dilakukan.
sedangkan dalil lainnya menetapkan sunnah. Berkaitan tentang pembahasan ta'arud al-adilah ini, sebenarnya menurut Wahab Zuhaili tidak ada dalil nas yang saling bertentangan. Adanya pertentangan dalam syar'i itu hanya menurut pandangan mujtahid saja. Misalnya, ada ayat yang mewajibkan kita membuat wasiat untuk orang tua dan kerabat. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Namun di pihak lain, hadis melarang wasiat itu kepada ahli waris. Contoh lain adalah membasuh atau menyapu kedua kaki ketika berwudu. Dan masih banyak lagi contoh yang mengungkapkan ta'arud dalam lafaz nas, sehingga berbeda pendapat dan sikap ulama dalam memahaminya. Namun perlu dicatat bahwa ta'arud yang sebenarnya tidak mungkin terjadi dalam diri nas itu sendiri, sebab pertentangan seperti itu berarti pertentangan dalam diri syar'i, terutama Allah sendiri. Hal ini tentu mustahil adanya, karena Allah bersih dari segala macam konflik batin sebagaimana terdapat dalam diri manusia. Oleh karena itu, ta'arud di sini perlu dipahami sebagai pertentangan dalam nas menurut tanggapan manusia ketika mereka memahami nas itu sendiri. Oleh karena manusia tidak mungkin mengetahui kebenaran hakiki dan mutlak sebagaimana adanya konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertentangan tersebut hanyalah semata-mata keterbatasan manusia dalam mengungkap pesan-pesan syar'i yang sedang mereka pelajari. Dan menyadari keadaan semua ini, para ulama berusaha melepaskan diri dari pertentangan itu dengan menempuh dua jalan, yaitu jalan Hanafiyah dan jalan jumhur ulama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Saya Suhu Rufiatun Fauziyah dengan NIM 2010601111 izin memberikan sedikit materi tentang macam-macam ta'arud al-adilah. Yang pertama, ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 8 dijelaskan bahwa dan dia telah menciptakan kuda atau bihol agar kamu mengendarainya dan dijadikannya perhiasan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kuda dan bihol diperuntukkan hanya untuk dikendarai dan dijadikannya perhiasan. Sedangkan dalam Quran Surat Hufur ayat 79 mengandung ketentuan lain. Allah lah yang telah menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan. Yang kedua, ta'arud antara sunnah dengan sunnah. Dalam hadis disebutkan bahwa dari Siti Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena melakukan jima. Kemudian Nabi mandi dan menjalankan puasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini bertentangan dengan hadis yang berbunyi, bila telah dipanggil untuk sembahyang subuh, sedang di antara kamu dalam keadaan junub, maka jangan puasa di hari itu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban. Yang ketiga, ta'arud antara qiyas dengan sunnah. Dalam hadis disebutkan bahwa akikah itu sesuatu yang mesti dikerjakan untuk laki-laki 2 ekor kambing dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Bagi yang berpegang pada qiyas, maka akikah ini boleh hewan yang lebih besar seperti unta dan sapi. Pendapat ini sebagian oleh para fuqaha, tetapi yang berpegang pada hadis yaitu Imam Malik bahwa akikah itu dilakukan dengan cara menyembelih kambing. Yang keempat, ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Aliran Hanafiyah memiliki pandangan yang berbeda dengan aliran Syafi'i tentang ilat perwalian bagi anak perempuan. Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa ilat perwalian adalah syihor atau keadaan di bawah umur. Oleh karena itu,
hak perwalian hilang apabila anak sudah mencapai usia balik. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, hak perwalian adalah kegadisan. Jadi hak perwalian akan hilang apabila anak tersebut sudah melangsungkan pernikahan. Tetapi hak perwalian masih ada walaupun sudah mencapai usia balik tetapi belum menikah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Harin Bebrianto dengan NIM 2010 60 1120, akan menjelaskan materi tentang penyelesaian ta'arud al-adillah menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah. Penyelesaian ta'arud al-adillah menurut Hanafiyah. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ta'arud bisa terjadi antara nas-nas syar'a ataupun ta'arud antara dalil-dalil selain nas. Ta'arud yang terjadi pada dalil-dalil selain nas, semisal ta'arud antara dua kias, maka wajib bagi seorang mujtahid untuk mentarjih kedua kias tersebut dengan mengutamakan salah satunya. Apabila pertentangan terjadi antara dua nas, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikannya secara sistematis adalah satu dengan metode nasah. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasah yang terdahulu. Contohnya pertentangan yang terjadi dalam dua ayat iddah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234 dengan Quran surat Al-Talaq ayat 4. Sahabat Ibnu Mas'ud kaitannya dengan permasalahan dua ayat iddah tersebut menjelaskan bahwa ayat kedua Quran surat Al-Talaq ayat 4 yang datang kemudian menasah hukum yang terkandung dalam ayat pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Surat Al-Baqarah ayat 234 mencakup perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maupun tidak, sedangkan Quran surat Al-Talaq ayat 4 hanya mengenai perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Menurut Ibnu Mas'ud, Quran surat Al-Baqarah ayat 234 turun lebih dahulu dan Quran surat At-Tolak ayat 4 turun kemudian. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ayat terdahulu mansukh oleh ayat yang turun kemudian. Yang lebih tepat adalah Quran surat At-Tolak ayat 4 membatasi tahsis keumuman makna Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Dua, dengan metode tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa contoh yang mendukung ketetapan tersebut. Apabila dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus merajihkan salah satu dalil ketika memungkinkan. Pentarjihan bisa menggunakan beberapa metode tarjih, semisal menguatkan nas yang muhkam daripada nas yang mufassar, menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh, dan dari segi adalah dihabit, fakih, dan sebagainya seorang perawi hadis. Yang ketiga, al-jam wa al-taufiq. Al-jam'u wa al-taufiq yaitu mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu mengamalkan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat di atas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-An'am
ayat 145 yang artinya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Pengompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Yang keempat, tasakut al-dalilain. Tasakut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara di atas. Misalnya ada pertentangan antara dua ayat, sedang tata cara sebelumnya sangat sulit dipakai. Maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari Al-Quran, yaitu sunnah. Apabila ada dua sunnah yang bertentangan, maka beralih pada istidlal dengan qauladis al-sahabah bagi yang menggunakannya sebagai hujjah dan beralih pada qiyas yang bagi yang tidak menggunakan istidlal qaul al-sahabat. Yang kedua, penyelesaian ta'arud al-adilah menurut Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah, apabila terjadi pertentangan antara dua qiyas, maka yang dilakukan seorang mujtahid adalah mentarjih salah satu qiyas. Kemudian, apabila terjadi pertentangan atau ta'arud antara dua nas dalam pandangan seorang mujtahid, menurut mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabiyah, dan Zahiriyah, wajib bagi mujtahid untuk melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai dengan tahapan berikut ini secara tertib. 1. Al-jamu wa al-taufiq. Menurut aliran Syafi'iyah, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengkompromikan kedua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk mengkompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh mentarjih salah satu antara keduanya. Argumentasi mereka adalah bahwa mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih utama daripada mendisfungsikan salah satu dalil secara keseluruhan. Cara yang digunakan untuk mengkompromikan kedua dalil tersebut ada 3, yang itu 1. Membagi kedua hukum yang bertentangan, 2. Memilih salah satu hukum, yang ketiga mengambil dalil yang lebih khusus, misalnya tentang masa iddah wanita hamil, yaitu menurut Hanafiyah menggunakan metode nasah. Yang kedua adalah tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jamu wa taufik, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya yaitu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Yang ketiga, nasah. Ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas ta'arud baina al-adilah, maka melangkah pada nasah, yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Yang keempat, tatsakut al-dalilain. Langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antara dalil ialah tatsakut al-dalilain, yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup untuk presentasi penyampaian materi kelompok 9 ini. Karena materi semuanya telah disampaikan oleh para pemateri yang sudah bertugas, kemudian akan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Namun sesi tanya jawab ini secara terpisah, yakni di media WhatsApp grup agar lebih bisa dipantau oleh Bapak Ali Ramdhani dan juga agar teman-teman juga bisa leluasa untuk memberikan pertanyaan dan para pemateri pun agar leluasa memberikan jawabannya. Saya ucapkan terima kasih untuk para pemateri dan saya ucapkan terima kasih juga untuk para teman-teman yang sudah berpartisipasi menonton video kelompok kami ini. Jangan lupa tetap saksikan presentasi dari kelompok kami bila kalian membutuhkan materi dari kami. Jangan lupa juga like, komen, dan
subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih partisipasinya. Terima kasih Bapak Ali Romdoni sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi Ta'arud al-Adilah dan cara penyelesaiannya. Akhir kata, saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh kelompok kami maupun yang saya lakukan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.